임박해서 선수들이 합류하지 못하면서 좀 어려운 Gegerkan Asia. Pelatih Korea Selatan U23, Hwang San-hong berani-beraninya beri pernyataan begini setelah timnya dipastikan jadi lawan timnas Indonesia U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, Korea Selatan sukses menundukkan Jepang di laga penentuan grup B Piala Asia U23. Dengan begitu, maka dipastikan Korea Selatan keluar sebagai juara grup B dan akan menantang timnas Indonesia U23 yang jadi runner-up grup A. Setelah dipastikan timnya melawan Indonesia, pelatih Korea Selatan U23, Hwang San-hong, bikin pernyataan yang sedikit mengejutkan bagi timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong. Hwang San-hong mengatakan ia sangat bersyukur timnya keluar sebagai juara grup B sehingga timnya terhindar dari tuan rumah Qatar. Baginya melawan Indonesia di perempat final sudah sesuai dengan rencananya. Timnas U23 Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong akan jadi lawan kami di perempat final, ujar Hwang San-hong pasca laga melawan Jepang Senin 22 April 2024. Tentu melawan mereka sudah sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Kami senang bisa jadi juara grup sehingga tim kami terhindar dari Qatar. Sebab jujur kami akui laga melawan Qatar tentu akan lebih sulit karena Qatar adalah tuan rumah, imbuhnya. Apalagi setiap tim yang berhadapan dengan Qatar kerap kesulitan dan kerap dirugikan keputusan-keputusan kontroversial dari wasit. Ini bukan rahasia lagi, tambah pernyataan Hwang San-hong. Jadi sudah ada peluang bagus Indonesia menjadi lawan kami di perempat final, tutupnya. Di lain si pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong rupanya memiliki hasrat besar untuk membawa skuad Garuda terbang tinggi. Shin Tae-yong seolah-olah mau menegaskan anak asuhnya siap bertemu dan bertarung dengan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Menurut Shin, ia tetap akan melakukan yang terbaik meskipun harus melawan tim asal negaranya. Pertama-tama saya menginginkan tiket Olimpiade. Tidak akan mudah, tapi harus selalu menetapkan target tinggi. Itu akan memotivasi kami untuk terus maju ke depan, kata Shin Tae-yong, dikutip dari media Korea Sport Chosun. Jadi setelah kami melaju ke perempat final, kami siap memberikan yang terbaik meskipun jumpa Korea Selatan. Saya akan tetap profesional, ujarnya. Kepercayaan diri Shin Tae-yong ini tentu memiliki dasar. Sebab ia sukses mengangkat mental para punggawa Garuda Muda dan mampu mengalahkan Australia dan Yordania. Saya percaya diri bisa melakukannya dalam kurung membawa timnas U23 ke Olimpiade. Saya sangat optimis, ucap Shin Tae-yong. Sementara itu media Vietnam 24H menyebut setelah timnas Indonesia lolos ke 8 besar, timnas Indonesia bermimpi untuk ke Olimpiade Paris 2024. Indonesia U23 membuat heboh Piala Asia U23 dengan bermimpi meraih tiket Olimpiade, tulis 24H dalam salah satu judul pemberitaannya terbarunya. Dengan lolos ke babak 8 besar, kini ada asa bagi Indonesia untuk bermimpi lolos ke Olimpiade 2024. Padahal untuk bisa tampil di Paris, Indonesia minimal masuk semifinal, imbuh mereka. Perlu diketahui nantinya para semifinalis akan berebut tiket ke final. Jika melaju ke final otomatis akan meraih tiket ke Olimpiade. Adapun tim yang kalah akan bersaing di perebutan tempat ketiga. Nantinya tim peringkat ketiga akan dapat tiket ke Olimpiade 2024, sedangkan yang kalah masih punya kesempatan. Tim peringkat 4 ini akan menjalani laga play-off melawan wakil Afrika. Rasanya itu akan sulit bagi Indonesia, tutup 24H. Sementara media Vietnam lain menyoroti performa Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia U-Strip 23 di Piala Asia U-Strip 23 2024. Bintang remaja memimpikan keajaiban baru bersama sepak bola Indonesia, tulis Bongda 24H, salah satu media Vietnam dalam salah satu judul pemberitaannya pada Senin dalam kurung 22/4. Marcelino menjadi salah satu pemain kunci Indonesia U-Strip 23 sehingga lolos ke babak 8 besar. Saat melawan Yordania Minggu dalam kurung 21/4, Marcelino menyumbang 2 gol. Pemain KMS Kadeinse ini mencetak gol pembuka Indonesia lewat penalti pada babak pertama dan sontekan yang mengecoh kiper Yordania pada pertengahan babak kedua. Atas aksinya ini, Marcelino dinobatkan sebagai Man of the Match. Tampil sebagai penyerang sayap kanan, kinerjanya bersama Witan Sulaman membuat bek Yordania kelabakan. Sementara itu, apapun hasil yang didapat timnas Indonesia U23 saat melawan Yordania tidak akan merubah keputusan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mana beliau memutuskan akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong kelar Piala Asia U23 2024 digelar.
Ya, supporter timnas Indonesia akhirnya bisa bernapas lega karena PSSI menyiapkan kontrak baru untuk Sintayong hingga 2027. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia akan berakhir pada Juni 2024 setelah sempat diperpanjang pada Desember 2023. PSSI dan Sintayong telah bersepakat akan memperpanjang kontrak untuk 3 tahun ke depan. Hal pertama yang menjadi pertimbangan PSSI untuk memperpanjang kontrak Sintayong ialah: pertama, Sintayong dianggap membawa timnas Indonesia ke arah kemajuan dalam sepak bola. Hal tersebut diucapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Coach ST sudah banyak memberi kita perubahan. Kita dulu dianggap tim lemah, tapi sekarang tidak lagi. Wajar dong kalau kita perpanjang lagi kontraknya, kata Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI Minggu 21 April 2024. Erick Thohir juga mengatakan bahwa komitmen soal perpanjangan kontrak antara dirinya dan